Baik, sekarang untuk rawat inap ini, nah pada awalnya itu kita ingin membuat bagian pendaftaran pasien rawat inap ini tidak muncul, tapi akan muncul setelah kita memilih salah satu pasien. Contohnya seperti ini. Itu menggunakan sama seperti yang kita buat tadi di video sebelumnya itu, kita masuk ke rawat inap, nah kita menggunakan fungsi ini. Pasien, karena ini di toast, kita taruh pada bagian ini ya, setelah ini call SM7 di atas judul pendaftaran pasien rawat inap. Ini kita Ctrl V, lalu kita turun dan tutup di bagian bawah form ya, PHP. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Kita coba ulang ke rawat inap. Nah, sini tidak muncul pada saat kita memilih dulu, baru dia muncul. Oke, itu untuk rawat inap. Sekarang kita akan masuk pada perawat jaga. Di perawat jaga ini kita akan men-split ini layarnya. Kita akan buat dua form, yaitu yang pertama kita akan membuat, kita masuk di database-nya dulu, ke detail perawat jaga. Sini ada apa saja, ID karyawan juga ID rawat inap, ID karyawan dan juga ID rawat inap. Nah, jadi data perawat jaga ini kita akan buat yang pertama form untuk memilih pasien yang akan rawat inap. Coba kita masuk pasien yang akan rawat inap. Nah, akan tetapi yang rawat inap ini juga ada beberapa yang pasti sudah selesai. Jadi kita akan membuat form untuk memilih pasien yang sedang melakukan perawatan inap tetapi belum keluar dari ruang kamar tersebut. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk pada detail perawat jaga. Di sini ya. Sini kita taruh silakan memilih pasien rawat inap. Oke. Setelah itu kita split dulu layarnya, formnya. Di sini div class sama dengan row. Setelah itu div class sama dengan row. Lanjut div class sama dengan call strap sm strap 4, tutup div. Selanjutnya itu adalah div class sama dengan call sm strap 8 div. Oke. Jadi yang pertama itu kita buat pada bagian bawah sini. Yang pertama form, kita buat formnya dulu. Form method sama dengan post. Lalu actionnya itu karena ia mencari data pada tabel yang sama, maka actionnya itu dia akan, setelah ditaruh datanya, maka dia akan
kembali lagi ke halaman yang sama. Jadi actionnya itu adalah detail perawat jaga.php. Oke. Sekarang untuk formnya. Untuk formnya ini kita sama dengan data rawat inapnya ini ya. Menggunakan list menu dinamis. Jadi kita nanti akan memilih perawat mana yang pasien mana yang akan dijaga oleh perawat tersebut. Jadi sini kita masuk di script. Kita cari scriptnya. Di script bagian input form. Nah, kita masuk pada input group dinamis, list menu dinamis. Oke, di sini beri nama pasien dan juga kita ambil name dari ID rawat inap ya. Lalu kita masuk pada bagian sini. Kita ingin menampilkan pasien data perawat jaga. Kita ingin menampilkan pasien yang masih dalam masa perawatan inap. Jadi untuk menghubungkannya itu, data perawat jaga itu dihubungkan dengan ID rawat inap. Nah, pada ID rawat inap ini untuk menghubungkan ID rawat inap dengan pasien. Coba kita cek data pasien, ada di rawat inap? Tidak ada. Jadi untuk menghubungkan data ID rawat inap ini, coba ID rekam medis, ada di pasien. Jadi kita akan menghubungkan rawat inap, rawat inap dihubungkan dengan tabel rekam medis. Tabel rekam medis akan berhubungan kembali dengan tabel pasien melalui ID rekam medis. Jadi rawat inap terhubung dengan tabel rekam medis melalui ID rekam medis, dan ID rekam medis akan terhubung dengan tabel pasien melalui ID pasien. Ini kita akan membuat query untuk menyeleksinya. Notepad sini kita ketik dari di sini kita akan mengetik query-nya. Select yang pertama itu pasien, kita ambil namanya, koma pasien, detail pasien. Selain nama itu kita ambil tanggal lahir, lalu pasien, tanggal lahir, lalu pasien. Dari tanggal pasien kita ambil jenis kelaminnya juga, jenis kelamin. Setelah jenis kelamin itu, ini kita akan nampilkan nama, tanggal lahir dari pasien itu perlu, dan juga jenis kelamin pada saat rawat inap. Dan juga kita perlu juga ID rawat inap ya. Rawat inap titik ID rawat inap
from, dari tabel pasien. Tadi ada 3 ya, kita ini menghubungkan tabelnya. Dari tabel pasien, rekam medis, dan juga rawat inap. Where pasien titik ID pasien itu sama dengan rekam medis. Tadi rekam medis titik ID pasien and rawat inap titik ID rekam medis itu sama dengan rekam medis titik ID rekam medis, ya gitu, ID rekam medis. Oke, kita copy. Oke, kita akan coba jalankan ya. Kirim. Oh ya, berhasil ya. Sini kita cek dulu saraf untuk pasien yang akan melakukan ID rawat inap. Oke, berhasil. Untuk query-nya berarti sudah betul ya. Hanya saja nanti setelah itu kita harus menyeleksi lagi pasien-pasien mana yang masih di, oh ya tidak betul ya ini, karena di sini semua pasien masih dalam perawat inap. Nah, coba kita cek ini rawat inap. Ya betul, semua pasien masih dirawat inap, tanggal selesainya belum ada. Oke, jadi ini query-nya ya. Baik, untuk query-nya ini sepertinya ada kesalahan juga ya. Karena setelah saya coba lagi, saya coba untuk masukkan tanggal selesainya sama, kita coba ke SQL, kita coba jalankan. Nah, saya kirim itu masih sama semua pasien yang mengalami rawat inap ada dalam listnya, tetapi yang kita inginkan itu adalah pasien yang masih dalam rawat inap. Jadi sini saya coba menambah, kita coba SQL, kita tambah sedikit di sini n rekam. Sabar, kita coba cek dulu di bagian data rawat inap. Di bagian inap tanggal selesai ya. Tanggal selesainya. Jadi di sini kita coba lagi. Jadi rawat inap sama dengan 0 ya. 0. Jadi sini kita tambah n tabel rawat inap titik tanggal selesai itu sama dengan 0 ya.
Coba kita jalankan, kirim. Ini sama dengan nol, tapi tidak muncul. Rawat inap sama dengan nol, berarti ada kesalahan lagi nih. Tanggal selesai, tanggal itu sudah betul. Kalau begitu bukan nol ya. Coba kita coba lagi ya. Rawat inap. Oh iya, salah ya. Harusnya itu adalah nol, bukan sama dengan nol. Adalah nol, bukan sama dengan nol. Coba kita kirim satu kali lagi. Nah, ini baru bisa muncul ya. Di sini ada 2 data, 2, 3. Yang hilang itu adalah data ke-1 dan data ke-4 karena itu sudah ada tanggal selesainya atau sudah tidak lagi dirawat inap. Nah, kita sudah copy query-nya. Sekarang kita masukkan ke dalam select-nya ini. Ctrl V. Lalu di sini echo Z dari sama dengan yang name-nya ini ya. Jadi ID rawat inap, dia akan menampilkan nama. Sekarang kita coba tes rawat inap, perawat jaga. Nah, ini masih kosong nih. Berarti ada yang salah. Oh iya, select harusnya ini. Coba sekali lagi. Oke, sini sudah muncul ya pasien-pasien. Nah, akan tetapi ada juga pasien yang bisa saja namanya itu sama. Jadi sebaiknya kita tambah juga dengan tanggal lahir dari pasien tersebut, karena kemungkinan nama sama dan juga tanggal lahirnya sama itu sangat kecil agar kita bisa membedakan pasien yang berbeda. Misalkan ada yang namanya Ferdi Sambo, ada juga yang namanya Ferdi Seran. Bisa kita bisa pakai bedakan menggunakan tanggal. Jadi ini kita perlu tambah tanggal. Ini tanggal, Ctrl C, tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Oke, kita coba jalankan. Nih, sudah muncul. Oke, baik, ada tambahan sedikit. Ada query-nya ini. Di sini cuma ada rawat inap, sedangkan pasien dan juga ID rekeningnya tidak ada. Jadi pasien ketik ID pasien, koma, dan rekan medis titik ID rekan medis. Lalu kita akan tambah di sini, kita tambah lagi 1, yaitu jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin. Nah, ini kurang besar nih. Kita kasih besar sedikit. Gimana kalau ini kita ganti dengan 5?
Berarti bagian bawahnya ini adalah 7. Oke. Begini. Nah, tapi kita ingin membuatnya itu seperti ini ya. Pakai tombol go ini. Jadi kita ambil bootstrap. Di bootstrap group input. Ctrl C. Nah, sini kita taruh pada bagian sini. Oke, setelah itu dari select ini kita kontrol, kita copy, gantikan dengan input ini. Taruh dulu ya. Setelah itu kita hapus ini. Yes, kita coba. Nah, jadinya begini, seperti ini. Masih record. Nah, sekarang kita akan mendisplay ID rawat inapnya ya. Jadi kita taruh di bagian bawah sini. PHP taruh echo di rawat inap. PHP echo post ID rawat inap. Coba titik koma. Oke. Sekarang kita coba tes. Nah, detail perawat. Oh, ada kesalahan ketik ya pada actionnya nih kayaknya. Betul, perawat harusnya. Perawat. Oke. Perawat jaga. Pilih go. Nah, berhasil ya. Ferdi, Sandra, 3 juga. Model 6. Oke, ada perubahan, berarti ini berhasil. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita ingin buat seperti yang dirawat inap ini. Seperti ini. Muncul toastnya ya. Seperti nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, begitu. Situ kita perlu toast. Nah, di sini kita ekspor toast. Toast itu artinya roti panggang ya dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya itu toast. Oke. Ini masih direkam ya? Direkam. Nah, sekarang kita akan ambil toastnya. Itu dari sini kita ambil, Ctrl C di bawah sini ya, di bawah rawat inap. Ini Ctrl C, lalu
Nah, setelah itu jangan lupa kita copy skripnya juga ya. Di bawah di sini. Sorry. Di bawah div ya. Bawah di sini. Lalu kita akan buat L itu ada LI. Yang pertama adalah ini nama ya. Nama. Setelah nama itu ada nama ada apa ya? Alamat, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, poli, dokter. Oke, alamat. Tempat lahir, setelah tempat lahir itu ada tanggal lahir, setelah tanggal lahir itu lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, jenis kelamin lagi apa ya? Jenis kelamin, telepon, setelah telepon itu ada poli, setelah poli itu ada dokternya, dokter. Oke, sekarang kita akan, karena dia sama seperti yang ini, nah seperti ini informasi pasien ini, maka kita akan coba untuk menampilkan nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon pasien, serta nama poli yang didapati, dokter juga. Tapi di sini menggunakan ID rawat inap. Nah, maka di bagian query itu yang pertama, yang menghubungkan pasien dengan poli itu, yang menghubungkan pasien dan juga poli itu adalah rekam medis. Jadi ID poli itu, ID poli dari rekam medis sama dengan ID poli dari tabel poli, dan ID pasien dari tabel pasien sama dengan ID pasien dari rekam medis. Dan juga karena ini kita mengurutkannya berdasarkan ID rawat inap, maka perlu ditambahkan juga ID rawat inapnya. Oke, kita coba tes dulu ya. Coba tes. Ini jadi
select. Yang pertama itu tadi pasien, ini nama yang mau ditampilkan, terus pasien. Jadi kita akan menampilkan ID rawat inap, kan tidak mungkin kita tampilkan semua tabel dari pasien. Kita coba salah satu, kita cek dulu ya, mau pakai yang mana. Kita pakai ID rawat inap yang nomor 2 misalkan ya. Jadi SQL-nya itu select pasien titik nama, pasien titik alamat, pasien titik tempat lahir, pasien titik tanggal lahir, pasien titik jenis kelamin, pasien titik yang terakhir itu adalah jenis kelamin, telepon ya, telepon. Lalu kita juga perlu poli, kan ada Pak telepon. Kita akan tampilkan nama poli dan juga karyawan. Oh ya betul, tampil karyawan juga ya. Kita akan menghubungkan tampil karyawan. Tampil karyawan itu sama dengan yang di bagian rekam medis. Jadi karyawan titik dari nama, menampilkan nama dari karyawan tersebut. Dari nama, poli, ada rekam medis, nama, sudah. Sekarang from dari tabel yang pertama itu pasien, poli, karyawan, dan karyawan. Setelah karyawan itu pasti ada rekam medis, lalu rawat inap juga, karena kita menyeleksi berdasarkan ini ID rawat inapnya. Rawat inap where yang pertama itu adalah poli titik ID poli itu sama dengan rekam medis titik ID poli, and pasien titik ID pasien itu sama dengan rekam medis titik ID pasien. Lalu n karyawan titik ID karyawan sama dengan ID karyawan sama dengan rekam medis titik ID karyawan. And kita coba cek back dulu ya. Di bagian rekam medis ada ya adik karyawan, UN rawat inap titik ID rekam medis itu sama dengan rekam medis titik ID rekam medis, N lagi rawat inap titik ID rawat inap
sama dengan 2 misalkan. Kita coba dulu ya. Ini. Oh iya, jadi nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, namanya itu Sani. Coba kita cek karyawan, ID pasien, dirawat inap tuh yang rawat inap kedua. Buat rekomendasinya 4 ya. Ada rekomendasinya 4 itu ada 7 Sani. Sedangkan karyawan itu yang Sani 7 itu pekerjaannya perawat periksa. Tapi ini ada kekeliruan ya. Harusnya kita menampilkan dokter yang melakukan penjagaan, dokter yang memeriksa pasiennya, bukan perawat memeriksa. Oh ini tidak ya, betul ini betul ya. Sorry. Jadi query ini sudah betul. Oke, sekarang kita copy ini. Lalu kita akan menambahkan pencarian data ya. Script pencarian data pada tabel. Dari data tabel, Ctrl C, tuh div custom mana ya? Div custom. Ini konektornya tidak perlu lagi. Saya akan mencari data. Nah, nama variabelnya ini kita ambil dari sini ya. Terus kita tinggal hapus saja nih, karena dia akan menggantinya di sini. Terus nama fieldnya, nama post, lalu query-nya itu kita ambil dari sini. Mana ya? Rawat inap selalu ini. Query ini. Untuk duanya ini kita ganti dengan nama variabel oke. Lalu echo tidak ditemukan. Ini data pasti ada lah, tidak mungkin tidak.
Coba Eko yang pertama itu adalah nama ya, nama dari pasien. Ini nama variabel nama sama dengan nama, lalu di sini ini adalah variabel dari nama. Kita coba tes. Perawat siapa? Go. Lily ya? Bukan harusnya Ferdi nih. Mana? Pasien nama betul. Oh iya, ada pendobelan nama. Jadi di sini kita buat karyawan S, nama dokter, lalu yang kedua ini pasiennya S, nama pasien. Jadi di sini taruh nama pasien. Oke, kita coba lagi. Sandra jadi. Coba go, Sandra. Lari. Oke, Aro. Nah, tapi ini annoying banget nih. Namanya muncul di atasnya Ferdi. Kita kasih tutup saja. Di bagian selection ini ya. Penambahan route enough required option baru. Ini toolsnya pada bagian select. Oh ya, select ini kita taruh option value-nya itu kosong, option value-nya kosong ya. Ini diberi nama, silahkan pilih pasien. Coba ulang lagi. Sandra go. Oke, jadi Aurel go. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita lanjut lagi ya. Nama pasien, lanjut ke alamat. Alamat ini adalah alamat itu alamat tempat lahir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin,
kelamin, telepon, taruh telepon. Untuk sementara ini dulu yang kita login pasif, kita coba dulu ini. Cek. Ini adalah alamat. Lalu ini tempat lahir. Tempat lahir apa lagi? Tanggal lahir. Jenis kelamin, lalu telepon. Kita coba. Oke. Kita lanjut. Oke. Sekarang itu untuk bagian poli. Sorry ya, bagian atas ini. Sekarang untuk bagian poli ini namoli, ya kan? Kan kita akan menampilkan namanya. Cara pasien namoli. Oke. Tuh. Dan yang terakhir itu adalah dokter. Di sini kita taruh nama dokter ya tadi. Cek lagi. Oke, S nama dokter. Selanjutnya kita copy ini. Cek. Poli. Dokter. Oke. Nah, kita coba jalankan. Nah, sini sudah muncul. Jadi betul ya. Oke. Kita langsung surat inap. Nah, di sini kita mau, di sini ada error ya. Nah, karena di ini tidak memilih, karena ID rawat inapnya itu kosong, makanya dia ada error seperti ini. Jadi yang kita perlu buat itu di bagian form, Ctrl C. Sabar. Sebelum ini kita lihat rawat inapnya dulu. Rawat inap pada saat kita menekannya tidak muncul toolsnya, tapi pada saat rawat jalan kita muncul toolsnya. Nah, untuk itu kita hilangkan dulu ya. Pakai logika. Sini kita taruh PHP if mana ya rawat inap, di bagian rawat inap, if nama variabel itu tidak sama dengan kosong,
ya kan? Maka dia akan menampilkan toolsnya. Lalu kita tutup. Di bawah scriptnya ini PHP salah ya, ini harusnya yang begini. Oke. Lalu setelah itu baru kita akan buat arrow itu dari nama variabel, taruh di atas, kita taruh PHP nama variabel itu sama dengan post rawat inap. Jadi dia akan seperti masih error. Rawat inap kan masih ya. Jadi sepertinya penempatannya yang salah nih kayaknya. This tools penempatannya yang salah. Oke, sebenarnya kesalahannya itu cuma titik komanya saja ya. Tadi saya ubah ke bentuk sebelumnya, sebelum nama variabel ini diubah jadi rawat inap. Nah, pada bagian atas ini in post atau ada ID rawat inap tidak sama dengan 0, tidak ada titik koma di dalamnya karena itu tadi tidak jadi. Maka ia akan mengoutput, menampilkan toolsnya. Kita pindahkan saja yang di atas. Di atas ini supaya lebih gampang. PHP ini nama variabel. Ini tadi sudah dijalankan dan berhasil ya. Dan juga untuk error yang ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali, gitu. Dengan tidak mempengaruhi data dalam ID rawat inapnya. Jadi untuk mematikan errornya itu di ID rawat inap, Ctrl C. Jadi kita taruh di atas sini. Nih, jadi dia seperti ini. Nah, untuk tools dan juga 5 minusnya ini kita ganti tools header. Ini kita taruh informasi pasien. Plus minus ago ini kita taruh seperti yang ada di rawat inap. Sini kita taruh nomor rekam medis. Berarti di sini kita akan taruh rawat inap itu sama dengan variabel. Mana ya tadi? Oh ya, ini sama dengan PHP echo nama variabel titik koma kita jawab. Terus
Kita jalankan. Oke, jadi ya. Nah, sekarang kita akan buat untuk form bagian kanannya ini. Di bagian kanannya ini kita masuk di bagian localhost. Kita cek pada detail perawat jaga. Sini memerlukan ID karyawan dan ID rawat inap. Nah, ID rawat inap tadi sudah ada. Jadi yang kita perlukan itu adalah memasukkan ID karyawan. Nah, di sini kita buka form method sama dengan post, lalu actionnya dia akan simpan ke bagian insert, bagian detail perawat jaga. Jadi kita buat ini adalah control. Di bagian control, insert detail perawat jaga. Oke. Nah, untuk mengisi karyawan itu kita pakai form input dinamis ya. Di bagian form input dinamis, input form, list dinamis, Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini, dinamis, group prepend, label field-nya ini kita taruh perawat jaga, lalu name field-nya itu dari ID karyawan, select from. Jadi dia select dari karyawan kan tidak mungkin karyawan saja, kan tidak mungkin karyawan saja. Kita perlu spesifikasi. Di sini perawat jaga berarti menggunakan select dari karyawan yang pekerjaannya itu adalah perawat jaga. Jadi select from karyawan where pekerjaan like perawat jaga. Oke. Di sini value-nya itu ID karyawan di sini field-nya itu adalah nama. Tapi namanya juga bisa sama. Untuk bagian perawat jaga karyawan ini kita pakai untuk membedakannya itu emailnya ya. Pakai email saja. Jadi email tambah dengan variabel D itu adalah email. Oke. Kita coba tes. Nah, muncul ya. Eni dan juga Lily. Nah, setelah itu kita buat tombol submitnya. Sebelum tombol simpannya itu, situ tadi ada ID karyawan dan juga ID rawat inap. Biar nanti pada saat insertnya itu ini bisa kita masukkan ya. Jadi di select itu select div. Oke. Di sini kita taruh
input name sama dengan ID rawat inap, type-nya itu sama dengan hidden, tersembunyi ya. Nah, value-nya itu dari nama variabel. Nama variabel yang telah kita buat tadi, atas, dari ID rawat inap ini. Value php echo post 2 itu untuk inputnya. Nah, baru kita buat tombolnya itu. Input type sama dengan submit class sama dengan btn spasi btn success, btn success. Value-nya itu sama dengan tambahkan, karena ini bisa lebih dari satu karyawan, jadi kita tambahkan saja. Oke, ditutup. Sekarang kita coba lanjutkan. Nah, sudah nih. Nah, tapi ini saya maunya juga sama seperti yang di rawat inap itu. Selain kita tekan pasiennya dulu, pilih pasiennya dulu, baru muncul pendaftaran rawat inapnya. Oleh karena itu, kita akan pakai yang sama seperti yang tadi untuk pilihan untuk ID rawat inapnya. Yang atas, oke. Nah, ini if Ctrl C, kita taruh pada atas sini, lalu kita tutup php coba kita oke, sudah jadi ya, go, muncul. Oke, itu saja untuk bagian data perawat jaga ya.